Assalamualaikum solihah. Bertemu lagi di hari Jumat ini ya. Sudahkah melakukan sunnah-sunnah di hari Jumat? Excellent yang sudah melakukannya. Bagi yang belum, yuk silahkan dilakukan hari ini. Nah, Ustazah akan melanjutkan kisah 365 hari bersama Rasulullah di hari ke-66. Judulnya ajakan pertama. Sudah siap mendengarkan? Silahkan mendengarkan dengan baik ya. Kemudian diambil hikmahnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ajakan pertama. Berita bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi beredar dari mulut ke mulut. Pengikut beliau semakin bertambah setiap hari. Namun, semua masih dilakukan secara diam-diam. Nabi belum mendapatkan izin mengajak orang kepada Islam secara terbuka. Suatu hari, malaikat Jibril datang kepada beliau dan menyampaikan perintah Allah. Pertama, ajak kerabat dekatmu. Sekarang, perintah yang ditunggu-tunggu itu sudah datang. Sudah saatnya beliau menjalankan tugas kenabian secara terbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menemui Ali dan berkata kepadanya, Allah yang Maha Kuasa sudah memberiku perintah untuk menyampaikan peringatan kepada orang-orang dan memulainya dengan kerabatku. Tapi setiap kali aku menyebut hal itu kepada mereka, mereka malah menuduhku dengan hal-hal yang tidak aku sukai. Ali menjawab, kau benar, itu adalah tugas yang sangat sulit. Rasulullah SAW melanjutkan, siapkan sajian daging segar yang hanya cukup untuk satu orang. Siapkan juga sewadah susu. Panggil kerabat-kerabat kita. Aku ingin berdakwah kepada mereka malam ini. Ali sangat bersemangat. Ia pun melakukan seperti yang diperintahkan. Ia menyiapkan makan dan susu dan memanggil kerabat mereka. 45 orang menghadiri jamuan itu. Ali mempersiapkan meja. Berapa orang yang akan kenyang dengan hanya sepiring makanan itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, Bismillah dan mulai makan. Mengikuti beliau, para tamu pun mulai makan. Saat itu terjadilah suatu mukjizat yang hanya bisa dilakukan seorang nabi. Seporsi makanan dan semangkuk susu itu bisa memberi makan 45 orang. Semua orang merasa kenyang. Abu Lahab yang menyaksikan hal itu menatap makanan dengan mata terbelalak. Ia tidak percaya hal itu bisa terjadi. Mungkinkah keponakannya itu memang seorang nabi? Ia tahu beberapa orang di sekitarnya juga berpikir begitu. Ia tidak ingin mereka berpikir begitu. Jadi ia pun berkata, Tuan rumah sudah melakukan sihir. Para tamu langsung berdiri dan meninggalkan rumah itu satu persatu. Karena sikap Abu Lahab, Rasulullah tidak bisa menyampaikan dakwah. Namun beliau tidak patah arang. Hari berikutnya beliau kembali mempersiapkan jamuan makan malam dan mengundang mereka. Mereka datang lagi dan makan. Setelah acara makan selesai, Rasulullah berdiri dan berkata, orang yang baik tidak akan berbohong dan aku tidak pernah berbohong. Aku ingin kalian tahu bahwa Allah lah yang satu-satunya yang harus disembah. Aku mengajak kalian untuk menyembahnya. Aku adalah nabinya. Aku sudah diutus menjadi nabi bagi kalian dan seluruh umat manusia. Aku berkewajiban menyampaikan perintahnya kepada kalian. Aku berharap kalian menerima ajakanku ini. Allah sudah memberikan tugas ini kepadaku. Aku ingin kalian mendukungku. Tidak seorang pun berbicara. Semua orang diam dan menundukkan kepala. Ali yang saat itu berumur 10 tahun berdiri dan berkata, aku akan mendukungmu ya Rasulullah. Paman-paman Ali mentertawakannya.
Bagaimana bisa anak sekecil itu berani melakukan hal seperti itu? Bibi-bibi Rasulullah bersikap positif. Mereka bersikap hangat kepada beliau karena beliau tumbuh di rumah mereka. Mereka tahu beliau tidak pernah berbohong. Jika beliau berkata begitu, itu pasti benar. Mereka kemudian meninggalkan tempat itu sambil menatap beliau dengan penuh kasih. Abu Lahab sangat marah. Ia bahkan akan menentang hal itu sampai mati. Saat para tamu pergi, ia marah besar. Selesai. Nah, solih-solihah, silahkan diambil hikmahnya. Apa yang kalian dapat dari kisah 365 hari bersama Rasulullah pada hari ke-66 ya. Oke, baik. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.